Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam video pembelajaran akuntansi bersama saya Sofan Marsus. Pembelajaran ini diadaptasi dari buku Accounting edisi 23 ditulis oleh Warren F. Dukat, terbitan Cambridge Learning. Saya adaptasi untuk bisa dipahami oleh para pelaku bisnis UMKM. Mari kita lihat jenis bisnis itu ada 3. Yang pertama, yang paling sederhana itu secara umum ya, tetapi kompleksitas bisa besar juga. Misalnya dalam hal ini secara umum bisnis jasa adalah bisnis yang paling sederhana. Nah, tetapi dia bisa kompleks ya, misalnya kalau sudah besar sekali perusahaannya seperti Garuda Indonesia ya, maskapai penerbangan kita. Nah, jasanya apa? Jasa transportasi. Yang kemudian meningkat lebih tinggi lagi, ini dinamakan bisnis perdagangan. Nah, kenapa tadi disebut lebih sederhana yang bisnis jasa? Karena bisnis jasa tidak menjual barang gitu ya. Jadi mereka sekedar menjual jasa. Bahwa dia cost-nya tinggi itu pertimbangan lain, tetapi untuk jenis usahanya dia termasuk jenis jasa yang lebih sederhana karena tidak menjual barang. Nah, tetapi ketika dia menjual barang secara akuntansi maka mulai ada yang namanya persediaan barang dagangan, sehingga akan meningkat lebih tinggi ya dari sisi jenis usahanya, yaitu sekarang menjadi bisnis perdagangan, dan yang dijual adalah barang atau produk ya. Contohnya adalah Giant ya, supermarket misalnya. Dia berbisnis di lapangan atau di bidang perdagangan umum. Nah, yang ketiga dari sisi akuntansi akan meningkat lagi ya. Kalau tadi bisnis perdagangan yang di jasa tidak ada persediaan, di bisnis perdagangan ada, yaitu persediaan barang dagangan. Nah, kalau di jenis yang ketiga ini persediaannya bertambah lagi karena dia mengolah ya dari bahan baku menjadi barang jadi. Nah, jadinya di bisnis pabrik ini ada 3 jenis barang persediaan selain persediaan barang jadi yang sama seperti di bisnis perdagangan. Nah, yaitu selain persediaan barang jadi ada persediaan barang dalam proses. Dan sebelum menjadi persediaan barang dalam proses, kita memiliki juga namanya persediaan barang baku. Nah, jadi dilihat dari jenis persediaannya, bisnis jasa itu paling sederhana, kemudian bisnis perdagangan kedua karena mulai ada persediaan, dan yang ketiga yang paling kompleks ada 3 jenis persediaan, itu adalah bisnis pabrik industri. Contohnya adalah pabrik mobil gitu ya, yang memproduksi mobil, van, dan lain-lain. Berikutnya kita lihat peran akuntansi dalam bisnis. Nah, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyajikan laporan kepada pengguna tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis dari suatu perusahaan. Apa yang dilakukan oleh perusahaan secara ekonomi dan bagaimana kondisinya, bagaimana kinerja perusahaan tersebut, apakah menguntungkan, kurang menguntungkan, dan sebagainya, bagaimana prospek ke depan. Akuntansi akan menyajikan laporan tersebut yang akan digunakan oleh pihak-pihak terkait di perusahaan. Nah, yang paling penting yang kadang-kadang sering dilupakan oleh pengusaha kecil ya, sebelum kita membuat suatu bisnis, maka kita harus pastikan kita memisahkan ya antara bisnis kita dengan urusan pribadi kita. Nah, ini dinamakan dengan konsep entitas bisnis atau sering juga disebut sebagai separate entity ya, keterpisahan entitas bisnis dengan urusan pribadi kita. Nah, dengan konsep entitas bisnis, kegiatan-kegiatan bisnis atau usaha dicatat terpisah dari kegiatan-kegiatan pemilik usaha, kegiatan-kegiatan kita sebagai pribadi. Ya, kita berbisnis itu untuk memperoleh penghasilan. Nah, penghasilannya itu dipakai oleh keluarga. Nah, apa yang dibeli oleh keluarga harus terpisah dengan apa yang dibeli oleh perusahaan gitu ya. Nah, kita masuk ke yang namanya persamaan akuntansi. Jadi
Akuntansi itu logikanya diawali dari yang namanya persamaan akuntansi. Nah, dalam persamaan akuntansi ini dinyatakan bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aset itu adalah kekayaan. Nah, sisi kanannya, sisi sebaliknya, kekayaan itu dilihat siapa yang memilikinya. Kalau tidak ada kewajiban, maka semuanya adalah diklaim atau haknya adalah pemiliknya ekuitas itu ya, ekuitas pemilik. Nah, tetapi kalau ada pihak luar yang ikut memiliki aset tersebut, maka ada namanya kewajiban. Maka persamaan akuntansinya adalah aset dan kewajiban tambah ekuitas pemilik. Jadi sumber daya yang dimiliki perusahaan, aset ini, kewajiban adalah hak dari kreditur yang memberi pinjaman ke perusahaan, dan yang ini terakhir hak bagi pemilik perusahaan. Nah, transaksi bisnis adalah kejadian atau kondisi ekonomi yang secara langsung akan mengubah kondisi keuangan atau hasil operasi perusahaan. Jadi bisnis berjalan melalui transaksi-transaksi yang dilakukan. Nah, kita lihat ya, kita mendirikan Budiman Konsultan misalnya, yaitu perusahaan konsultansi akuntansi. Nah, pertama adalah pendirian. 1 November 2019, Pak Budiman membuka kantor konsultasi akuntansi, mendepositokan uang senilai 250.000 atau 250 juta ya, ribuannya dihilangkan, pada rekening bank atas nama Budiman Konsultan. Nah, kita catat ini dalam persamaan akuntansi berarti ada aset bertambah dalam bentuk kas sebesar 250.000. Kemudian siapa pemilik aset tersebut? Itu modal Pak Budiman. Itu modal Pak Budiman berarti masuk di dalam ekuitas pemilik. Jadi sekarang perusahaan hanya dimiliki oleh modal Pak Budiman ini ya. Ini investasi Pak Budiman. Kita lanjut, ini berarti catatan pertama perusahaan tersebut, yaitu pendirian perusahaan. Nah, kemudian 5 November misalnya Budiman Konsultan membayar 20.000 untuk membeli tanah untuk pembangunan gedung kantor. Ya. Berarti sekarang dari 250 juta yang disimpan ya, kemudian dia membeli tanah. Nah, bagaimana catatannya? Berarti asetnya bertambah 20 juta ya, nggak tahu lah, tanah buat kios berarti kira-kira ya. 20 juta. Nah, tetapi dia diambil dari kas. Jadi aset bertambah berupa tanah, tetapi pada saat yang sama dia juga berkurang, yaitu kita ambil dari kas ya, beli tanah dari uang kas kita. Nah, persamaan akuntansi sesudah transaksi kedua kalau kita lihat itu akan sama, itu tetap sama ya, makanya sama dengan itu. Sekarang aset terdiri dari kas dan tanah 230 dan 20.000 itu sama dengan modal Pak Budiman 220.000. Jadi sekarang hanya geser saja di asetnya.